Bab 1196, Inkarnasi Surga. Terobosan Julian melebihi ekspektasi Mufan. Dia hanya memberi Julian waktu 1 bulan untuk mengatur pernapasannya dan pulih dari luka-lukanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Julian akan menerobos hanya dalam beberapa hari. Dan terobosan Julian juga membawa harapan bagi umat manusia. Ternyata segelnya tidak bisa dipecahkan. Julian bisa menerobos, kita juga bisa. Ayo, bekerja keras. Julian tidak mengetahui bahwa karena terobosannya, dia membawa harapan bagi seluruh umat manusia dan memberikan harapan kepada umat manusia yang telah kehilangan harapan lagi. Pada saat ini, Julian telah memasuki rumah abadi dan sekali lagi pergi ke ruangan tempat dia melatih Ki-nya. Setelah datang ke Immortal Mansion lagi, dia mulai berlatih dengan sepenuh hati. Tujuannya adalah untuk memasuki tingkat kesucian ke-7. Itu seharusnya cukup untuk sisa waktu yang ada. Ki leluhur di sini sangat kuat, dan tubuh Julian tidak akan mencapai kejenuhan. Dia menyerapnya dengan gila-gilaan, dan Ki juga meningkat dengan gila-gilaan, namun karena ada formasi magis di sini, itu menekan Ki-nya sepanjang waktu. Meskipun kekuatannya terus meningkat, kecepatan peningkatan energi sebenarnya tidak terlalu cepat. Kali ini, dia berlatih selama 3 tahun. Dengan berkah energi leluhur yang agung, dia mencapai puncak tahap kelima akhir menjadi orang suci dalam 3 tahun. Dia telah berlatih selama 3 tahun, dan baru 12 hari berlalu di luar. Termasuk waktu yang dihabiskan sebelumnya, lebih dari setengah bulan telah berlalu di dunia luar, dan hanya tersisa sekitar 10 hari sebelum pertempuran dengan Mufan. Julian masih meremehkan dirinya sendiri. Dia mengira dia bisa mencapai tahap ke-7 menjadi orang suci dalam batas waktu. Sekarang sepertinya dia hanya bisa mencapai tahap ke-6. Namun, bahkan pada tahap ke-6 menjadi orang suci, karena energi sejatinya sangat kuat, bahkan jika dia tidak menggunakan langkah penentang surga tanpa menggunakan kekuatan tulang naga di tubuhnya, dia tidak takut pada orang kuat yang telah mencapai tahap ke-9 menjadi orang suci. Inilah manfaat mencapai yang tertinggi di setiap bidang. Energi sebenarnya cukup kuat untuk bertarung lintas level. Dia memilih untuk keluar. Berencana untuk menerobos keluar. Gunung Mara. Itu telah berubah menjadi reruntuhan. Julian muncul di reruntuhan. Karena area tempat dia berada sangat terpencil dan tidak ada monster di sekitarnya, dia mulai menyerang dunia dan menerobos. Segera setelah dia mengaktifkan energi aslinya, segel di tubuhnya muncul, langsung menyegel meridian dan titik akupuntur di seluruh tubuhnya. Pada saat ini, ribuan garis hitam di tubuhnya dengan cepat terpisah dari tubuhnya. Garis-garis hitam ini bersatu membentuk sosok ilusi. Julian tercengang saat melihatnya. Apa-apaan ini? Saat ini, suara Zuzu datang dari rumah abadi. Julian, hati-hati, ini adalah inkarnasi dari jalan surga. Julian tertegun dan bertanya, apa itu inkarnasi jalan surga? Mengapa itu muncul? Zuzu menjelaskan, kultivasi adalah melawan kehendak surga. Dalam proses kultivasi, beberapa bencana juga akan terjadi. Dari pemahaman saya, hanya ketika Anda menerobos ke alam Kaisar Agung barulah inkarnasi jalan surga muncul. Jika Anda mengalahkan inkarnasi jalan surga, Anda dapat melangkah ke Kaisar Agung. Dia menarik napas dalam-dalam. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda akan mengantarkan inkarnasi surga setelah Anda memasuki tahap suci. Tampaknya Anda benar-benar bukan orang biasa. Jika tidak, Anda tidak akan pernah menarik inkarnasi surga. Mendengar penjelasan Zuzu, Julian mengerutkan kening dan berkata, apakah itu berarti kita harus mengalahkan apa yang disebut inkarnasi jalan surga untuk membuat terobosan sekarang? Zuzu berkata, yah, memang begitu, tapi kamu tidak perlu khawatir. Inkarnasi jalan surga adalah untuk alam. Alammu saat ini berada di puncak tahap kelima menjadi orang suci. Di sisi lain dengan kata lain, kekuatan inkarnasi jalan surga juga berada pada tahap ini. Jika Anda dapat mengalahkannya, itu berarti kekuatan Anda telah mencapai tingkat tertinggi. Mendengar ini, Julian menghela nafas lega. Selama wilayahnya tidak terlalu tinggi, maka dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Zuzu sepertinya telah mempelajari pemikiran Julian dan mengingatkan, hati-hati dan jangan ceroboh. Mereka yang ada hubungannya dengan jalan surga tidaklah mudah. Terima kasih Kak Zuzu sudah mengingatkanku. Aku mengerti. Julian perlahan berdiri. Dia menstimulasi energi sebenarnya. Segera setelah dia mengaktifkan energi sejatinya, segel di dalam tubuhnya muncul, menghalangi aliran energi sejatinya. Ini. Ekspresi Julian berubah. Dia mengira ketika inkarnasi surga muncul, segel di tubuhnya akan hilang, tetapi dia tidak menyangka segel di tubuhnya masih ada dan dia tidak bisa menggunakan energi aslinya. Ambil napas dalam-dalam. Dia berencana menggunakan kekuatan fisik. Kekuatan fisiknya jauh melebihi tahap kelima menjadi orang suci. Tidaklah sulit untuk membunuh inkarnasi surga. Namun, ketika dia ingin menggunakan kekuatan fisiknya, dia menemukan bahwa kekuatan fisiknya terhalang dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan fisiknya sama sekali. Sungguh segel surgawi yang menakutkan. Julian tampak serius. Baru pada saat itulah dia menyadari betapa menakutkannya meterai surga. Di depannya, berdiri sebuah bayangan. Bayangan ini terdiri dari garis-garis hitam. Tampak ilusi, tetapi dipenuhi dengan aura yang menakutkan. Saat Julian berdiri, inkarnasi jalan surga bergerak.
Tubuh itu melintas dan muncul di depan Julian. Julian dipukul sebelum dia sempat bereaksi. Tubuhnya langsung pingsan. Setelah terbang beberapa ribu meter, dia jatuh dengan keras ke tanah dan jatuh ke reruntuhan di tanah. Julian, yang tidak dapat menggunakan energi sejatinya atau kekuatan fisiknya, bukanlah musuh inkarnasi surga. Dia dikalahkan dengan satu gerakan. Di tanah, di antara reruntuhan. Julian bangkit dari tanah dengan susah payah. Dia terluka dan mengeluarkan seteguk darah. Begitu dia bangun, inkarnasi surga muncul. Pedang panjang ilusi muncul di tangannya. Pedang panjang itu mekar dengan energi pedang yang tak terlihat, mendekati Julian. Di bawah kekuatan penghancur energi pedang ini, Julian merasa sulit bernapas. Brengsek. Julian mengutuk. Dalam situasi ini, satu-satunya cara untuk melawan inkarnasi surga adalah dengan membuka segel di dalam tubuh terlebih dahulu. Julian segera duduk bersila di tanah dan mulai mengaktifkan energi sejatinya untuk menyerang segel di tubuhnya. Dua kekuatan bertabrakan di dalam tubuh. Akibat yang mengerikan melanda area ini dan langsung rata dengan tanah. Sebelum meridian Julian dapat dibuka, inkarnasi jalan surga menikamnya dengan pedang panjang ilusi. Julian berada dalam keadaan di mana dia tidak bisa mengelak sama sekali. Dia dipukul oleh pedang dengan kuat dan tubuhnya tertusuk. Di saat yang sama, ada energi pedang yang menakutkan di tubuhnya. Energi pedang dengan gila-gilaan menghancurkan tubuhnya, dan hanya dalam waktu singkat, ada ribuan lubang di tubuhnya. Tubuhnya jatuh ke tanah tanpa sadar. Hah! Julian tersentak. Ini mengerikan. Dia masih meremehkan inkarnasi surga. Dia ingin bangkit dari tanah, tetapi luka di tubuhnya terlalu parah. Begitu dia bergerak, dia merasakan sakit yang menusuk di tubuhnya. Pada saat ini, energi iblis menyapu tubuhnya, dengan panik memperbaiki yang serius tubuh yang terluka. Untungnya, saya adalah iblis. Jika itu orang lain, bagaimana saya bisa selamat dari bencana ini? Julian diam-diam bersukacita. Ada monster di area ini. Pergerakan di sini menimbulkan kekhawatiran para monster di kejauhan. Beberapa monster bergegas mendekat. Melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Bab 1197, berjuang sampai kelelahan. Ada keributan besar di sini, dan beberapa monster datang dari segala arah. Mereka muncul dan melihat bayangan menyerang Julian, dan Julian sudah terluka. Apa yang terjadi? Bayangan apa itu? Tidak tahu. Melihat Julian, dia membuat terobosan. Apa? Terobosan? Ini tidak mungkin, ini baru beberapa hari, kenapa kamu menerobos lagi? Cepat, siaran langsung. Banyak monster muncul di sekitar. Monster-monster ini tidak memahami situasinya dan memulai siaran langsung. Adegan ini diketahui seluruh dunia. Pada saat ini, Julian sudah bangkit dari tanah. Dia duduk bersila di tanah lagi, menstimulasi energi sebenarnya di tubuhnya untuk menyerang Sege Sergal itu dengan gila-gilaan. Pedang demi pedang menimpanya. Setiap serangan pedang akan menyebabkan dia trauma parah. Tubuhnya berlubang dan tubuhnya berlumuran darah. Namun, dia masih tidak jatuh dan masih menyerang segelnya. Saat ini, dia telah menembus beberapa meridian dan titik akupuntur. Adegan ini disaksikan oleh monster dan manusia di seluruh dunia. Gunung Linlang. Arthur, Dimitri, Lanling dan lainnya terdiam saat melihat pemandangan ini. Para biksu manusia di Gunung Linlang merasa sangat sedih saat melihat pemandangan ini. Julian berpikir bahwa kesulitan yang dia derita adalah demi manusia di bumi. Dia seharusnya tidak menderita kesulitan ini, tapi dia membela manusia dan ingin melawan Mufan. Banyak wanita menangis saat melihat adegan ini. Julian, ayolah, kamu yang terkuat, kamu pasti bisa melewati ini. Banyak orang diam-diam bersorak untuk Julian. Julian menyerang segel dan diserang oleh inkarnasi jalan surga lagi. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak bisa melawan sama sekali dan hanya bisa menerima pukulan secara pasif. Dia memiliki tubuh iblis, tetapi sekarang bahkan energi iblis di tubuhnya tidak dapat mengimbangi kecepatan penghancuran tubuhnya. Julian merasa dia tidak bisa bertahan lagi. Dia pusing dan perhatiannya terganggu. Tubuhnya jatuh ke tanah tanpa sadar. Pada saat dia terjatuh, inkarnasi jalan surga menjelma dan menikamnya dengan pedang. Pedang ini mengandung kekuatan yang sangat menakutkan dan menusuk langsung ke dadanya, meninggalkan lubang berdarah di tubuhnya. Apakah ini kematian? Sebelum meninggal, Julian masih memiliki kesadaran. Dia tidak ingin mati, masih banyak hal yang harus dia lakukan. Namun, menghadapi segel jalan surga yang menakutkan dan inkarnasi jalan surga, dia benar-benar tidak berdaya. Julian, ayolah, kamu harus bertahan. Dalam keadaan linglung, dia mendengar seseorang memanggil. Pada saat ini, kekuatan tak kasat mata memasuki tubuhnya, dan kekuatan ini memulihkan kembali keinginannya yang melemah. Ini. Julian sedikit terkejut. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saat ini, di rumah abadi. Zuzu berdiri di depan pintu istana Tuan Kota, dan dia juga menyaksikan Julian menyerang segelnya. Dia berkata, Julian, inilah kekuatan iman. Julian bertanya dengan bingung, apa kekuatan iman? Kekuatan iman itu halus, tidak terlihat dan tidak berwujud, tetapi ia memiliki keberadaan yang nyata.
Sekarang manusia di seluruh dunia bersorak untuk Anda. Manusia di seluruh dunia memikirkan Anda, dan berdoa agar Anda bisa melewati masa sulit ini. Inilah kekuatan iman. Mendengar ini, Julian secara kasar mengerti. Dia datang dengan percaya diri. Abaikan bekas luka di tubuh Anda. Hancurkan untukku. Pembuluh darah menonjol di wajah Julian, dan dia meraung dengan keras. Energi sebenarnya di tubuhnya seperti banjir besar, terus-menerus berdampak pada meridian dan titik akupuntur yang tersegel. Esensi sejati menjadi semakin kuat dan kuat. Di bawah serangan esensi sejati yang menakutkan, segel terus-menerus dirusak, dan segel di dalam tubuh terus-menerus menghilang. Adegan ini berlangsung selama sehari. Suatu hari telah berlalu, segel pada titik akupuntur dan meridian utama di tubuh Julian telah rusak. Namun, tubuhnya juga penuh bekas luka, berlubang, berlumuran darah, dan tidak ada bagian tubuhnya yang utuh. Jika beku lain berada dalam kondisi ini, mereka akan mati berkali-kali. Namun, Julian dengan keras kepala tetap bertahan. Dia tiba-tiba berdiri di antara reruntuhan di tanah. Rambut hitam panjangnya tidak berangin, urat nadi menonjol di wajahnya, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Inkarnasi surga. Julian menjadi marah dan tiba-tiba menyerang inkarnasi jalan surga. Meskipun segel di tubuhnya belum sepenuhnya terlepas, hal itu tidak lagi mempengaruhi pertarungannya. Dia bergegas dan bertarung sengit dengan inkarnasi jalan surga. Saat bertarung dengan sengit, mereka masih menggunakan energi sejati mereka untuk menyerang segel tersebut. Ini pertarungan yang sulit. Julian terjatuh lagi dan lagi. Berdiri lagi dan lagi. Berjuang hingga habis, berjuang hingga tak ada tenaga lagi yang tersisa di tubuh. Pertempuran ini berlangsung selama beberapa hari. Selama pertempuran, Julian telah menembus semua segel, tetapi inkarnasi jalan surga terlalu kuat, dan dia bukan tandingannya sama sekali. Dia jatuh ke tanah, terengah-engah. Namun inkarnasi surga masih ada. Inkarnasi surga memegang pedang panjang ilusi dan berjalan menuju Julian selangkah demi selangkah. Adegan ini difilmkan oleh Monster Jauh dan disiarkan langsung online secara bersamaan. Melihat inkarnasi jalan surga berjalan menuju Julian selangkah demi selangkah, tanpa dia mengambil langkah, hati manusia akan bergetar hebat. Monster macam apa ini dan kenapa dia begitu kuat? Ini mengerikan. Julian bertarung sampai dia kelelahan, dan dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kemanusiaan sedang putus asa. Kemanusiaan menangis. Dan beberapa monster terdiam. Mufan juga menyaksikan pertempuran itu, dia bahkan datang ke Gunung Mala secara langsung untuk menonton dari kejauhan. Dia berdiri di kehampaan dan menyaksikan inkarnasi surga berjalan menuju Julian selangkah demi selangkah. Anak ini sungguh luar biasa. Bahkan dengan segel di dalam tubuhnya, dia masih bisa bertarung seperti ini dengan inkarnasi jalan surga. Bahkan jika dia gagal, itu sudah cukup untuk menjadi terkenal sepanjang zaman. Itu adalah inkarnasi dari jalan surga yang muncul selama kesengsaraan Kaisar Agung. Dia bergumam pelan. Julian mendengar langkah kaki datang. Saat ini, dia benar-benar tidak berdaya. Namun, dia tidak mau menyerah. Dia diam-diam mengumpulkan kekuatan dan membenamkan sisa energi sebenarnya ke dalam tulang naga di tubuhnya. Tulang naga berubah menjadi kekuatan yang kuat, dan kekuatan ini memenuhi seluruh tubuhnya, tepat ketika inkarnasi surga akan mendekat. Pergilah ke neraka. Tubuh Julian tiba-tiba melompat, seluruh kekuatannya terkumpul di telapak tangannya, dan dia menamparkan inkarnasi jalan surga dengan satu telapak tangan. Kekuatan mengerikan menyapu, dan tubuh ilusi jalan surga menghilang lagi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Segera, ia menghilang dari area ini. Julian benar-benar kelelahan dan jatuh ke tanah, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Namun, pada saat ini, cahaya ilahi 5 warna turun dari langit, dan cahaya ilahi menyelimuti Julian. Luka Julian secara ajaib pulih pada saat ini, dan energi sebenarnya yang dia konsumsi dipulihkan pada saat ini. Energi aslinya diubah lagi, dan tubuh fisiknya menjadi lebih kuat. Terobosan. Julian telah membuat terobosan lain. Sangat kuat. Saat ini, manusia di seluruh dunia bersorak. Sebaliknya, binatang iblis itu tampak serius. Julian terlalu kuat, terlalu menantang, dan jelas merupakan ancaman bagi klan iblis. Bab 1198, Hari Pertempuran. Setelah Julian mengalahkan inkarnasi jalan surga, cahaya ilahi 5 warna turun dari langit. Cahaya ilahi ini menyelimuti dirinya. Luka-lukanya pulih dalam sekejap, dan dia masih dalam keadaan misterius dan misterius. Energi sejatinya berubah dan tubuh fisiknya semakin kuat. Adegan ini berlangsung sekitar 10 menit. 10 menit kemudian, cahaya ilahi menghilang. Julian berdiri dari tanah. Dia melihat reruntuhan di sekitarnya dan tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Segel surga sungguh menakutkan. Saya hampir tidak dapat bertahan. Terobosan ini sungguh berbahaya. Untungnya, semuanya berlalu. Dia berhasil menerobos dan mencapai tahap ke-6 menjadi orang suci. Selain itu, tubuh fisiknya juga telah mencapai tahap ke-9 untuk menjadi orang suci. Menggabungkan keduanya, bahkan tanpa menggunakan langkah penentang surga atau kekuatan tulang naga, dia hampir tidak bisa melawan yang terkuat di Dharma tingkat pertama. Hush! Julian menarik napas dalam-dalam.
Belakangan, saya menemukan ada banyak monster di sekitar. Dia meninggalkan tempat ini, menemukan tanah tak berpenghuni, dan memasuki rumah abadi. Pada saat yang sama, Gunung Buzu, Sekte Suantian. Fendi duduk di depan aula, dengan ekspresi serius di wajah lamanya. Selama waktu ini, dia juga memperhatikan Julian dan tahu bahwa Julian telah menerobos 2 kali berturut-turut. Benar-benar bakat yang luar biasa. Fendi bergumam pelan. Dia tahu seperti apa lingkungannya sekarang. Akan sama sulitnya dengan naik ke langit untuk menerobos sekarang. Tapi Julian telah menerobos 2 kali berturut-turut hanya dalam waktu setengah bulan. Selain itu, dia sangat yakin bahwa Julian memiliki harta karun di tubuhnya. Jika tidak, kekuatan Julian tidak akan meningkat secepat itu. Anak ini menghilang sebentar dan muncul kembali. Dia menjadi sangat kuat, kita tidak bisa membiarkannya tumbuh. Kalau tidak, pasti akan berbahaya. Namun, sekarang dia ingin melawan Mufan. Jika aku menangkap anak ini, aku akan bertarung dengan Mufan. Wajah Fendi serius. Mufan, dia tidak bisa menyinggung perasaannya. Begitu dia menyinggung Mufan, dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Apa yang harus dilakukan? Dia tenggelam dalam pikirannya. Tubuh Julian dan harta karun di tubuh Julian semuanya adalah harta tertinggi. Saya harus mendapatkannya. Jika saya mendapatkan semuanya, maka saya bisa terus membuat terobosan dan tumbuh menjadi pria kuat yang bisa berdiri tegak di antara umat manusia. Fendi sudah merencanakan. Pada saat ini, Julian telah muncul di rumah abadi. Halaman belakang rumah peri. Zuzu mengacungkan jempol dan berkata sebagai penghargaan, Julian, kamu benar-benar kuat. Saya tidak menyangka bahwa kamu bahkan dapat menolak inkarnasi hukum surga. Potensi kamu sungguh tidak terbayangkan. Julian memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Meski kali ini dia berhasil melewatinya, hanya dia sendiri yang tahu betapa berbahayanya hal itu. Benar. Zuzu memikirkan sesuatu dan berkata, kamu sudah sangat kuat sekarang, dan kamu mungkin tidak akan kalah melawan Mufan. Namun, untuk amannya, menurutku kamu harus mempelajari monumen langit tak berujung. Mendengar ini, Julian memandangnya. Zuzu tersenyum bangga dan berkata, selama periode ini, saya telah mempelajari monumen surga tanpa akhir. Meskipun saya belum memecahkan rahasia monumen surga tanpa akhir, saya juga telah memecahkan beberapa kitab suci dan menggunakan monumen surga tanpa akhir untuk membuat satu set kekuatan magis. Aku akan mengajarkannya padamu sekarang. Setelah Julian berhasil menerobos, dia menghilang. Kini, manusia dan monster di seluruh dunia sedang menunggu pertarungan antara Julian dan Mufan. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, tibalah saatnya Julian melawan Mufan. Dini hari tadi, Mufan muncul di puncak pegunungan jauh di dalam Gunung Buzu. Daerah ini merupakan daerah yang tidak diketahui. Daerah ini muncul dari tanah tertutup. Setelah Mufan muncul, ribuan monster muncul, dan bahkan para jenius dari 3000 dunia pun muncul. Pertarungan ini jelas merupakan pertarungan puncak. Bahkan bisa dikatakan sebagai pertarungan antara para jenius terkuat di muka bumi. Mufan mengenakan jubah hitam, dan dia terlihat cukup tampan. Dia berdiri di puncak gunung, dengan tangan di belakang punggung, dan ekspresinya tenang dan tenang. Mufan, ayahnya adalah seorang kaisar yang hebat, dan dia adalah kaisar dari klan iblis Diming. Asal-muasal ini sangat buruk. Dia memperoleh prasasti surga dan sekarang memerintah monster di bumi. Jika Julian memenangkan pertempuran ini, maka monster tidak akan lagi menyerang manusia di bumi. Orang-orang jenius dari 3000 dunia berkumpul di kejauhan. Orang-orang ini berkumpul dan berdiskusi dengan suara pelan. Mengapa Julian belum muncul? Mufan telah muncul beberapa saat, tetapi Julian belum tiba. Saat ini, seorang pria berjalan dari kejauhan. Mengenakan jubah hitam, dia terlihat tampan dan terlihat sangat tenang. Dia menginjak kehampaan, berjalan selangkah demi selangkah, dan segera muncul di pegunungan tempat Mufan berada. Dia berdiri beberapa ratus meter jauhnya dan memandang Mufan. Julian ada di sini. Julian telah muncul. Pertempuran ini terkait dengan nasib masa depan umat manusia. Bisakah Julian menang? Beberapa manusia di bumi juga menjadi gugup. Julian memandang Mufan di depannya, ekspresinya tenang, dan dia berkata dengan tenang, Mufan, saya di sini. Bagus sekali, aku sudah lama menunggumu. Mufan menjawab. Julian berkata, jika sebulan yang lalu, saya mungkin bukan lawan Anda, tetapi Anda memberi saya waktu 1 bulan, dan dalam bulan ini, kekuatan saya meningkat pesat. Saya pasti akan memenangkan pertempuran ini. Oh. Mufan tersenyum tipis. Julian, aku hanya menyukai kepercayaan dirimu. Aku berkata bahwa jika kamu mengalahkanku, aku dapat menjamin kedamaian umat manusia selama 10.000 tahun. Dalam 10.000 tahun, suku binatang tidak akan menyerang alam manusia, dan suku kita tidak akan menyerang bumi. Terserah Anda apakah Anda bisa membeli 10.000 tahun perdamaian bagi umat manusia. Saat dia berbicara, dia memberi isyarat mengundang. Julian menginjak kekosongan. Dia selesai mengobrol. Di kejauhan banyak orang muncul. Mereka adalah para jenius dari 3000 dunia, semuanya datang untuk bersaing demi penciptaan bumi. Mata Julian tertuju pada seorang lelaki tua. Pria tua itu mengenakan jubah abu-abu dan memiliki wajah yang tenang.
Ketika dia melihat tatapan Julian, sudut mulutnya sedikit terangkat, membentuk senyuman. Orang tua itu adalah Fendi. Julian mengerang dalam hatinya dan bergumam pada dirinya sendiri, orang tua, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat beberapa manusia di bumi. Kakeknya Dimitri. Kakeknya Lanling dan pamannya Landuo. Kevin, Kailin, King Kotake, Taraf dan lainnya dari kerajaan naga. Faktanya, banyak anggota keluarga Hansel muncul, dan anggota keluarga Hansel ini berdiri di belakang Nicholas. Matanya menatap wajah-wajah yang dikenalnya ini satu persatu. Ada ekspresi serius dalam ekspresi orang-orang ini. Jelas bahwa mereka semua mengkhawatirkan Julian. Dia menatap Momo. Saya juga melihat Koko dan Sabrina dari dunia primitif. Setelah melihat sekeliling, dia berbalik, memandang Mufan di puncak gunung di depannya, dan bertanya dengan tenang, tentukan kemenangan atau kekalahan, atau putuskan antara hidup dan mati. Suaranya bergema di seluruh area. Meskipun dia terus-menerus melakukan terobosan dan mempelajari banyak kekuatan magis dan teknik rahasia yang berhubungan dengan monumen langit tak berujung, dia tidak terlalu percaya diri melawan Mufan karena asal-muasal Mufan terlalu menakutkan. Jika aku ingin membunuhmu, kamu pasti sudah lama mati. Suara Mufan terdengar, jika aku ingin membunuhmu, bagaimana aku bisa membiarkanmu bergabung dengan klanku? Oke. Julian mengangguk, dia mengerti maksud Mufan. Mufan tidak akan membunuhnya, tetapi ingin dia bergabung dengan klan Diming. Pada saat ini, jubah di tubuhnya mulai menari, dan aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya. Pertarungan puncak akan segera dimulai. Julian versus Mufan, siapa yang bisa menang? Bab 1199, pemanasan sudah selesai. Kekuatan fisik Julian telah mencapai tahap ke-9 menjadi orang suci, dan wilayahnya juga telah mencapai tahap ke-6 menjadi orang suci. Sekarang, bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan langka penentang surga dan tulang naga, dia bisa melawan Mufan yang kuat. Dia mengaktifkan energi sejatinya, yang mengalir ke seluruh tubuhnya, dan aura di tubuhnya seketika menjadi sangat kuat. Tidak jauh dari situ, Mufan melihat pemandangan ini, tersenyum tipis, dan berkata, Julian, tampaknya kekuatanmu telah meningkat pesat di bulan ini. Kamu begitu kuat bahkan tanpa menggunakan langkah penentang surga. Meskipun Mufan terlihat tenang, hatinya terkejut. Dia tahu apa keterampilan rahasia langkah penentang surga. Itu adalah keterampilan rahasia klan kera dewa di zaman kuno. Sangat sulit untuk dipraktikkan. Julian sangat kuat sekarang, bagaimana jika dia menggunakan Heaven Diving Step? Julian tampak tenang, memandang Mufan di depannya, mengulurkan tangannya dan berkata, ayo kita bertindak. Oke. Mufan tertawa keras dan berkata, mari kita bertarung dengan baik hari ini. Saat dia berbicara, aura yang sangat kuat muncul dari tubuhnya. Di bawah kehancuran aura ini, retakan muncul di pegunungan di bawahnya dalam sekejap, dan kemudian tidak mampu menahan tekanan mengerikan yang memancar dari tubuhnya, pegunungan tersebut hancur pada saat ini. Boom! Kemudian, itu runtuh. Rasanya seperti diserang oleh kekuatan yang mengerikan. Anda memiliki momentum seperti itu sebelum mengambil tindakan. Jika Anda mengambil tindakan dengan seluruh kekuatan Anda dan menyerang tubuh Anda, siapa yang dapat menahan kekuatan sekuat itu? Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan semuanya mundur ke area yang cukup aman untuk menyaksikan pertempuran di area yang aman. Aura Mufan seperti pelangi, rambut hitam panjangnya menari-nari, dia mengambil satu langkah ke depan, dan muncul di depan Julian dalam sekejap. Dia mengepalkan tinjunya dan membantingnya ke arah Julian. Pukulan ini mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Dengan satu pukulan, warna dunia berubah. Kekuatan pukulan yang tak terlihat keluar. Sebelum tinju mengenai tubuhnya, Julian merasakan sakit yang tumpul di tubuhnya, yang mengejutkannya. Tubuh fisiknya sungguh menakutkan. Sebelum dia dipukul, ada sedikit rasa sakit. Jika dia terkena pukulan, itu akan baik-baik saja. Namun, Julian tidak mengelak. Pertarungan saat ini hanyalah pertarungan tentatif. Dia harus melihat seberapa kuat Mufan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menghadapi serangan Mufan. Saat tinjunya bertabrakan, Julian merasakan kekuatan yang sangat menakutkan datang dari tinjunya. Di bawah kehancuran kekuatan yang menakutkan ini, tinjunya langsung berubah bentuk, dan kekuatan ini terus menyebar ke lengannya. Retakan muncul di lengan, dan retakan terus membesar hingga menyebar ke seluruh tubuh. Tubuhnya juga terguncang dan terbang mundur. Ki dan darah melonjak di dalam tubuhnya, tenggorokannya terasa panas, dan seteguk darah muncrat. Mufan tidak memanfaatkan kemenangan untuk mengejar, tetapi berdiri di tempat, memandang Julian yang terlempar, dengan ekspresi yang sangat tenang, dan berkata, Julian, jika kamu melawanku dalam keadaan ini, kamu bukan tandinganku, kamu telah belajar bagaimana menentang langit, tunjukkan, biarkan aku melihat betapa kuatnya sihir suku kera kuno. Di kejauhan, Julian memandang Mufan, yang berdiri tak bergerak di depannya, dan memamerkan giginya. Energi iblis mengalir di dalam tubuh, luka di tubuh pulih, luka di lengan pulih, dan kepalan tangan yang cacat juga pulih. Dia menggelengkan lengannya, tersenyum tipis, dan berkata, saya harus mengatakan, Anda benar-benar kuat. Dengan kekuatan saya saat ini, saya masih bisa bertarung melawan orang kuat dari Mufan tingkat pertama.
Tapi menghadapi Anda, saya sebenarnya terluka oleh satu gerakan. Julian tahu bahwa dia tidak akan bisa melawan Mufan tanpa menggunakan langkah penentang surga. Saat ini, dia mengaktifkan langkah menantang surga. Semua energi di tubuhnya berkumpul dan mematahkan tulang punggungnya. Segera setelah itu, kekuatan langit dan bumi dengan cepat menyatu ke dalam tubuh, membentuk tulang punggung baru. 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian. Segera, dia membentuk kembali 33 tulang belakang. Pada saat ini, nafasnya telah menyatu sepenuhnya dengan langit dan bumi. Dia adalah langit dan dia adalah bumi. Kekuatan langit dan bumi begitu menyatu ke dalam tubuhnya sehingga kekuatannya meningkat pesat benar-benar menghancurkan Mufan. Ambil satu langkah ke depan. Kekuatan langit dan bumi berkumpul dan dengan paksa menginjak-injak Mufan. Tubuh Mufan juga mundur sedikit, dan ada ekspresi kesakitan di wajahnya. Sangat kuat. Mufan memamerkan giginya dan berkata, dengan restu langkah menantang surga, kekuatanmu akan meningkat secara eksponensial, tapi inilah yang membuatnya menarik. Mufan dengan paksa menahan tekanan langkah menantang surga, mengepalkan tinjunya, dan dengan cepat menyerbu Julian. Meskipun dia berada di wilayah langkah menantang surga, kecepatannya tidak lambat sama sekali, tetapi bahkan lebih cepat dari sebelumnya muncul di depan Julian. Sebuah tinju yang mengerikan datang. Pukulan ini membawa aura penghancur langit dan bumi. Julian tidak takut. Angkat tangan untuk memberi salam. Boom! Tinju bersilang. Dua kekuatan mengerikan bertabrakan. Kekosongan itu langsung meledak. Akibat dari keterikatan dua esensi sejati menyapu dengan cepat seperti riak air, menyebar ke segala arah. Julian mundur puluhan meter, dan Mufan mundur ratusan meter. Mufan hanya merasakan mati rasa di tinjunya, dan darahnya mendidih karena keterkejutannya. Dia tidak bisa menahannya sejenak, dan seteguk darah muncrat mulutnya. Dia memandang Julian di kejauhan, sudut mulutnya terangkat, dan dia menguraikan senyuman yang aneh. Setelah menggunakan langkah menentang surga, Julian telah menghancurkan Mufan dalam hal kekuatan. Mengambil kesempatan ini, dia melancarkan serangan. Dia dengan cepat bergegas menuju Mufan, meninju dan memukul terus-menerus, dan melepaskan ratusan gerakan dalam 1 detik. Mufan juga secara pasif menyapanya. Keduanya bertarung dari langit ke tanah, dan dari tanah ke langit. Di mata semua orang, keduanya terus-menerus terjalin dan terpisah. Tidak ada gerakan mewah. Setiap pertarungan adalah benturan kekuatan murni. Di bawah kehancuran kekuatan yang mengerikan, seluruh gunung runtuh dan berubah menjadi reruntuhan, sementara para biksu yang menyaksikan pertempuran di kejauhan mundur. Keduanya bertukar puluhan ribu gerakan. Mufan sudah terluka. Ada bekas luka di tubuhnya, bekas darah tumpah, rambutnya acak-acakan, dan dia terlihat sedikit malu. Tubuh Julian masih utuh. Baom! Tabrakan lain. Mufan langsung terlempar, tubuhnya jatuh dari langit, jatuh ke tanah, dan jatuh ke reruntuhan. Para jenius dari 3000 dunia berkumpul di kejauhan. Orang-orang ini memperhatikan dengan cermat. Kekuatan yang ditunjukkan Julian tidak lagi lebih lemah dari siapapun yang hadir. Kekuatannya sudah sebanding dengan 3000 jenius top dunia. Anak ini. Ada sedikit keterkejutan di ekspresi Sanjuesa, dan dia bergumam, sudah berapa lama, dan dia telah mencapai level yang sebanding denganku. Bahkan jika aku melawannya, aku tidak akan pernah mendapatkan keuntungan apapun. Apakah dia kalah? Apakah Mufan dikalahkan seperti ini? Itu sangat mungkin. Mufan adalah putra Kaisar Agung dan memiliki darah Kaisar Agung. Sangat mungkin dia bisa dikalahkan seperti ini. Semua orang memperhatikan dengan cermat. Di reruntuhan pegunungan di kejauhan, seorang pria berlumuran darah naik dari tanah. Rambutnya acak-acakan dan dia tampak malu. Dia mengulurkan tangan dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Melihat Julian di kejauhan, sudut mulutnya terangkat, membentuk senyuman licik. Julian, kamu sangat kuat, di luar imajinasiku. Pemanasan sudah selesai. Selanjutnya, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk melawanmu. Bab 1200, bentuk Super Mufan. Hanya pemanasan. Satu kata menimbulkan ribuan gelombang. Kamu sudah bertarung seperti ini, apakah ini hanya pemanasan? Semua orang melihat ke medan perang di depan, melihat Mufan yang malu. Mereka semua menantikan penampilan Mufan berikutnya dan pertempuran ini. Mufan menggerakkan otot dan tulangnya. Dia berkata dengan tatapan acuh tak acuh, langkah menentang surga benar-benar sangat kuat. Ini memang keterampilan tertinggi klan Kera Ilahi. Namun, klan kami juga memiliki kekuatan magis yang serupa. Ini diciptakan oleh ayah saya. Kumpulan ini kekuatan magis disebut bentuk super. Bentuk super. Di kejauhan, banyak monster mengerutkan kening saat mendengar kata-kata ini. Mungkinkah dia telah mempelajari bentuk super dari keterampilan rahasia Kaisar Ziku? Apa itu wujud super? Saya tidak mengerti. Para jenius dan monster dari 3000 dunia berkumpul di sini. Banyak dari para jenius ini berasal dari super ortodoksi dan mengetahui banyak hal. Ada yang pernah mendengar tentang bentuk super, dan ada pula yang belum. Mufan melanjutkan, ini adalah teknik rahasia yang diciptakan oleh ayahku untuk garis keturunan kita. Bentuk super juga disebut bentuk pertempuran. Julian, kamu adalah manusia pertama yang melihatku menggunakan bentuk superku.
Lawan pertama yang memaksaku untuk menggunakan wujud superku. Saat dia berbicara, aura di tubuhnya menjadi lebih kuat saat ini. Rambut hitam panjang di tubuhnya mulai menari, lalu dia berdiri terbalik. Warna rambutnya berangsur-angsur berubah dari hitam menjadi kuning kemasan. Di saat yang sama, tubuhnya juga menjadi lebih kuat. Aura di tubuhnya menjadi lebih kuat seiring dengan perubahan rambutnya. Super saya. Ketika beberapa biksu bumi melihat adegan ini, mereka tidak bisa tidak memikirkan sebuah anime. Setelah memasuki wujud super, yaitu wujud pertarungan, aura Mufan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia memandang Julian, menyeringai, dan berkata, "Julian, datang lagi." Begitu dia selesai berbicara, dia pindah. Semua orang hanya melihat kilatan bayangan, dan Mufan muncul di depan Julian. Kemudian tinju yang menakutkan menimpanya, dan tubuh Julian langsung terlempar. Mufan yang memasuki wujud super begitu kuat hingga semua aspek ditingkatkan, terutama kecepatannya yang sangat cepat sehingga Julian bahkan tidak bereaksi sebelum dipukul. Sebelum dia sempat bereaksi, Mufan menyerang lagi. Dalam sekejap, Julian terkena tinju putih. Bahkan jika dia menggunakan langkah penentang surga dan kekuatannya berlipat ganda, dia masih tidak mampu menahan serangan sengit dari Mufan. Untuk sesaat, dia dipukuli dengan sangat keras hingga dia tidak bisa menahannya. "Julian, hanya ini yang kamu punya." Saat bertarung, Mufan berbicara dan berkata, "Jika kamu hanya memiliki kekuatan sekecil ini, maka kamu akan terlalu kecewa denganku, bukan?" Julian memiliki masalah yang tidak dapat dia ceritakan. Mufan sangat cepat sehingga dia tidak bisa menangkisnya sejenak. Dia dengan cepat menghindar, menjauh dari Mufan, dan muncul di kejauhan, terengah-engah, melihat tubuh yang memar, energi iblis mengalir di tubuhnya, dan luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hosh! Ambil napas dalam-dalam. Segera, dia menggunakan seluruh kekuatannya dan mengambil inisiatif menyerang. Mufan menerimanya dengan tenang. Julian sedikit lebih buruk dari Mufan dalam hal kekuatan, kecepatan, dan refleks. Keduanya bertarung sengit. Setelah berkelahi, Julian dipukuli hingga sangat malu. Mufan juga merasa tidak nyaman. Darahnya mendidih karena pemukulan, dan beberapa bagian tubuhnya menjadi merah dan bengkak. Boom! Tabrakan lain. Begitu keduanya bertarung, mereka dengan cepat menghindar dan menghindar. Di udara, masih ada gelombang energi yang tercipta setelah kedua orang itu bertarung. Dari kejauhan, banyak orang kuat yang memperhatikan. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Julian dan Mufan sama-sama telah mencapai alam Dharma tahap ketiga, tetapi tak satu pun dari mereka yang memasuki alam Dharma. Salah, memang benar Julian belum melangkah ke alam Dharma, tetapi Mufan telah melangkah ke alam Dharma, dan budidayanya berada pada tahap awal alam Dharma. Sangat kuat, sangat-sangat kuat. Kesenjangan fisik antara keduanya tidak terlalu besar. Setelah Mufan menunjukkan bentuk supernya, kekuatan fisiknya juga meningkat, dan dia jauh lebih unggul dari Julian. Ya, Julian menggunakan langkah menentang surga, tetapi dia hanya meningkatkan kekuatannya, bukan tubuh fisiknya. Dari sudut pandang ini, langkah menentang surga lebih lemah daripada bentuk supernya. Keduanya bertarung, dan beberapa super jenius juga berkomentar dari kejauhan. Pada saat yang sama, mereka juga berpikir dalam hati, apakah mereka memiliki peluang untuk menang melawan Julian dan Mufan. Di depan, pertempuran sengit berkecamuk. Keduanya menghantam dari tanah ke langit, dan dari langit ke tanah. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga tidak ada seorang pun kecuali yang super kuat yang bisa melihatnya dengan jelas. Ada puluhan ribu jurus dalam pertarungan ini. Pertarungan itu terbalik. Setelah pertempuran, energi sejati Julian juga terkuras banyak. Dia dengan cepat menghindar dan muncul di kejauhan, terengah-engah. Mufan juga muncul di kejauhan, terengah-engah. Dia menatap Julian, mengangkat sudut mulutnya, dan tersenyum tipis, "Anak baik, aku benar-benar memilikimu, datang lagi." Karena itu, dia mengambil inisiatif menyerang. "Datang lagi." Julian mengutuk dengan keras. Tubuh itu dengan cepat mengelak, dan kemudian ribuan aura hitam keluar dari tubuh. Aura hitam ini berkumpul dan dengan cepat membentuk teratai hitam. Teratai hitam muncul di hadapannya, dengan aura yang aneh dan menakutkan. Saat Mufan muncul, aura hitam mekar dari teratai hitam. Aura hitam ini terus berubah dan berubah menjadi pedang tajam, sangat membunuh Mufan. Mufan berbalik dan muncul tinggi di langit, dan pada saat yang sama pedang panjang terang muncul di tangannya. Pedang panjang itu bersinar, terus-menerus berubah menjadi energi pedang, menghalangi pedang hitam besar yang menyapu. Pedang hitam itu hancur dan berubah menjadi aura hitam lagi, dengan cepat bergegas menuju Mufan dan mengelilinginya dalam sekejap. Haha. Mufan tertawa keras, "Julian, apakah kamu terlalu naif menggunakan teratai ajaib untuk berurusan denganku?" Saat tawanya bergema, energi iblis hitam yang mengelilinginya diserap olehnya. Melihat ini, Julian mengerutkan kening. Teratai ilmu hitam jelas merupakan pembunuh besar. Jika orang kuat lainnya terjerat, mereka pasti akan langsung tersedot kering dan diubah menjadi mumi. Namun, ini tidak berguna bagi Mufan. Pikiran Julian tergerak, dia mengumpulkan semua teratai ajaib, dan berkata sambil tersenyum, "Saya lupa, kamu adalah iblis dan putra kaisar. Saya benar-benar tidak dapat berurusan dengan kamu dengan teratai ajaib." "Julian,
Ini sudah berakhir. Mufan berdiri di udara, auranya seperti pelangi, dan rambut panjang emasnya menari-nari. Jika kamu tidak punya cara lain, maka aku akan memenangkan pertarungan ini. Belum tentu. Julian tersenyum tipis. Saya melihatnya mengangkat tangannya, dan berbagai jenis energi muncul di telapak tangannya. Dua untaian energi sejati bergabung untuk membentuk kekuatan baru. Saat kekuatan ini lahir, wajah orang-orang kuat di kejauhan berubah. Oke, kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan magis macam apa ini? Raja Gajah mati karena tindakan ini. Julian menampilkan penghancuran alam semesta. Jurus ini pula yang membunuh Raja Gajah. Ini. Menghadapi gerakan pembunuhan Julian yang mengerikan, Mufan terlihat sangat tenang, tersenyum tipis, dan berkata, saya akan mengambil tindakan ini dari Anda dengan paksa dan membuat Anda yakin bahwa Anda telah kalah. Bersambung.